Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Firmansyah, biasa dipanggil Hafiz. Juga di NIM saya 049. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas praktikum algoritma pemrograman saya yang kelima yang berjudul for loop, while loop, dan nantinya akan ada project yang menggunakan for loop dan while loop. Nah, sebelum kita masuk ke contoh program dari for loop dan while loop, kita akan sedikit membahas mengenai perbedaan for loop dan while loop, dan nantinya mana yang akan kita gunakan di sebuah pemrograman. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, di sini sebentar. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke pemrogramannya, kita akan memahami dulu apa itu for loop dan while loop. Jadi di sini for loop merupakan salah satu jenis pengulangan yang umum digunakan dalam pemrograman Python. For loop memungkinkan kita untuk melakukan iterasi atau pengulangan melalui setiap elemen dalam sebuah urutan atau objek tertentu seperti list, tuple, string, atau range. Dengan for loop, kita dapat mengeksekusi rangkaian pernyataan dengan cara yang berulang hingga semua elemen dalam urutan tersebut telah diproses. Nah, di sini ada struktur dasar for loop. Struktur dasar for loop dalam Python adalah sebagai berikut. Di sini for item in sequence, kode yang akan dieksekusi pada setiap iterasi. Dalam struktur di atas, sequence adalah urutan atau objek yang ingin kita iterasi, sedangkan item adalah variabel sementara yang akan menyimpan nilai dari setiap elemen dalam urutan tersebut selama proses pengulangan. Setiap iterasi for loop akan mengambil nilai dari urutan, kemudian menjalankan blok kode yang terdapat di dalam loop. Ini ya, di sini ada for. Jadi ini untuk memanggil fungsi for, kita harus menuliskan for, lalu item ini yaitu variabel sementara yang akan menyimpan nilai dari setiap elemen dalam urutan selama proses pengulangan, dan in sequence yang berarti sequence adalah urutan atau objek yang ingin kita iterasi. Nah, di sini contoh penggunaan for loop dalam Python. Di sini penggunaan for loop untuk melakukan iterasi melalui elemen-elemen dalam sebuah list dan mencetak setiap elemen tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai list atau array. Nah, array ini sangat berkaitan ya dengan for loop dan mungkin while loop. Jadi di sini dicontohkan fruit sama dengan apel, banana, cherry. Ini adalah sebuah fungsi array ya, yaitu menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Lalu sini for fruit in fruits. Fruit ini adalah dari setiap data dari apel, banana, dan cherry. Lalu fruit s ini yang pakai fruit s itu variabel dari arraynya. Jadi for fruit in fruit, print fruit. Jadi setiap buah yang ada di variabel fruit ini, maka dia akan di print satu persatu dari mulai dari indeks yang kecil sampai ke indeks terakhir. Di sini kita bisa lihat outputnya apple, banana, dan cherry. Dalam contoh di atas, for loop akan mengambil setiap nilai dari list fruits, menyimpannya dalam variabel fruit, dan mencetak nilai tersebut. Proses ini akan diulangi untuk setiap elemen dalam list fruit hingga semua elemen telah diproses. Oke. Penggunaan for loop dengan range.
For loop sering digunakan dengan fungsi range untuk membuat iterasi sejumlah bilangan dalam rentang waktu tertentu. Fungsi range menghasilkan urutan bilangan bulat berurutan mulai dari nilai awal hingga nilai akhir tertentu. Ini sangat berguna saat kita ingin melakukan iterasi sejumlah bilangan tertentu atau melakukan tugas berulang dengan jumlah iterasi yang sudah ditentukan. Nah, di sini sintaksnya yaitu for i in range 5 print i. Di sini outputnya kita bisa lihat mulai dari 0 sampai ke 4 karena sama seperti list, for ini juga memulai indeksnya mulai dari 0. Jadi jangan salah memperkirakan ya, kalau for itu dan list itu mulai dari 0 indeksnya. Di sini kita lihat dalam contoh di atas, for loop menggunakan fungsi range 5 untuk membuat iterasi dari 0 hingga 4 karena nilai akhir tidak termasuk dan setiap nilai dicetak. Penggunaan for loop dengan iterable object, list, tuple, string, dan lain-lain. For loop dapat digunakan untuk melakukan iterasi nilai objek yang dapat diiterasikan seperti list, tuple, string, dan yang lain. Ini memungkinkan kita untuk mengakses setiap elemen dalam objek tersebut secara berurutan dan melakukan tugas yang sesuai dengan tujuan kita. Ini ya, sama seperti tadi, colors yaitu semua data yang ada di variabel color yaitu red, green, dan blue nantinya akan dipanggil menggunakan fungsi for, yaitu for color, in colors, print color. Color ini ya yang ada di dalam colors ya, seperti red, green, dan blue. Ini ya, red, green, dan blue nantinya akan dipanggil menggunakan fungsi color. Nah, sekarang kita masuk ke while loop. Jadi while loop itu apa? While loop adalah salah satu jenis struktur pengulangan dalam pemrograman Python yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode selama kondisi yang diberikan bernilai true. Ini berbeda dengan for loop ya, yang melakukan iterasi pada objek yang dapat diiterasikan. While loop ini berguna ketika kita perlu melakukan iterasi berdasarkan kondisi yang ditentukan, yang mungkin kita tidak mengetahui sebelumnya atau perlu dievaluasi setiap saat. Jadi bedanya dengan for loop, di for loop itu kita bisa melakukan iterasi sesuai yang kita tentukan gitu. Jadi kita bisa tahu berapa kali program ini dilakukan pengulangan. Sedangkan while loop kita tidak tahu berapa kali pengulangan yang kita lakukan. Jadi while loop ini berdasarkan kondisinya ya. Jika kondisinya masih true, maka while loop akan melakukan pengulangan secara terus-menerus sampai kondisinya false atau sebaliknya. Di sini kita bisa lihat struktur dasar while loop. Struktur dasar while loop terdiri dari kata kunci while diikuti oleh ekspresi boolean kondisi yang akan dievaluasi. Blok kode yang akan dieksekusi berulang kali selama kondisi tersebut benar. Nah, di sini kita bisa lihat while kondisi sama dengan kode yang akan dieksekusi selama kondisi benar. Nah, di sini while loop akan terus berjalan selama kondisi tetap benar. Jika kondisi menjadi false, eksekusi akan keluar dari loop. Nah, berarti ketika while loop ini menjadi false kondisinya, maka program akan kembali berjalan ya. Namun jika kondisinya masih true, dia akan mengulangi sebuah pengulangan sampai kondisinya menjadi false. Jadi seperti itu ya. Di
Sini kita bisa lihat contoh penggunaan while loop dalam Python. Count sama dengan 0. While count kurang dari 5 sini, maka print count plus 1. Nah, ada yang menarik di sini. Apa ada yang tahu perbedaannya dari while dan for di atas? Nah, di sini kita bisa lihat awalnya kita tidak tahu kita mengset count ini sama dengan 0. Jadi ketika count kurang dari 5, maka program akan melakukan perintah ya untuk menghitung count, menuliskan atau mengeprint, menampilkan count. Lalu di sini di bawahnya ada count plus 1. Nah, apa itu count plus 1? Nah, jadi setiap kita mulai dari atas ya, ini kan countnya masih 0. Nah, ketika menggunakan fungsi while, ketika count ini kurang dari 5, maka si while ini akan menuliskan count, lalu di bawahnya akan menambah, setiap satu pengulangan ini menambah satu count. Jadi ketika di sini sudah melakukan satu siklus, nah kita bisa lihat di outputnya, maka countnya di sini nggak jadi 0 lagi, jadi berubah menjadi 1. Itu terus menerus sampai ke 5 kan, sampai ke 5. Jadi misalnya ini countnya sudah sampai 5, maka while count kurang dari 5 kan berarti enggak kan ya, berarti dia programnya berhenti, lanjutkan ke seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat countnya hanya sampai 4, nggak sampai 5, karena 5 itu sudah menjadi false kan, bukan kurang dari 5 kan. Jadi kita bisa lihat dalam menu di atas, while loop digunakan untuk mencetak nilai count dari 0 hingga 4. While loop akan terus dieksekusi selama nilai count kurang dari 5. Setiap kali loop dieksekusi, nilai count akan ditambah 1. Dan ketika mencapai 5, kondisi tidak lagi memenuhi dan loop berhenti. Nah, selanjutnya penggunaan while loop dengan statement break dan continue. While loop dapat dikombinasikan dengan statement break dan continue untuk mengontrol aliran eksekusi loop. Statement break digunakan untuk menghentikan eksekusi loop dan keluar dari loop, sedangkan continue digunakan untuk melompati sisa kode dalam iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Seperti ini ya. Nah, mungkin kita langsung saja apa perbedaan for loop dan while loop. Di sini perbedaan utama antara for loop dan while loop adalah for loop digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya, atau saat perlu melakukan iterasi melalui objek yang didapat diiterasikan. Sedangkan while loop digunakan ketika iterasi perlu dilakukan berdasarkan kondisi yang mungkin kita tidak mengetahui sebelumnya atau perlu dievaluasi setiap saat. Di sini kapan menggunakan for loop dan while loop? Di sini kita bisa lihat, gunakan for loop ketika Anda ingin melakukan iterasi pada objek yang dapat diiterasikan seperti list, tuple, dan atau string. Sedangkan gunakan while loop ketika Anda perlu melakukan iterasi berdasarkan kondisi yang mungkin tidak diketahui sebelumnya atau perlu dievaluasi setiap saat. Misalnya, ketika mulai tindakan hingga kondisi tertentu terpenuhi. Nah, mungkin langsung saja setelah ini kita akan membuat sebuah project menggunakan blok programming dari web Python, web Scratch yang berbahasa Python ya. Jadi oke, langsung saja kita akan terapkan tadi for loop dan while loop di pemrograman blok programming Python di
web scratch. Oke, langsung saja. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke programnya, kita akan membahas sedikit mengenai flowchart yang nantinya kita akan membuat program berdasarkan flowchart ini ya. Nah, pada diagram ini dimulai dari start, lalu create ingredient list, set score to 0, create user speak about the cookies shape. Nah, ini mungkin mirip dengan program yang kita buat di kesempatan yang kemarin ya, yaitu menebak resep cookies. Nah, di sini mungkin masih sama, namun ada beberapa sedikit modifikasi ya berdasarkan materi kali ini, yaitu for loop dan while loop. Di sini kita bisa lihat setelah menyapa pengguna dan berbicara tentang cookies atau resep, lalu nantinya programnya akan menanyakan last item of range 3, ask for ingredient number. Nah, sini si program akan menanyakan resep bahan-bahan dari ask for ingredient ya, resepnya berdasarkan index number dari listnya ini. Kita bisa lihat apakah ingredient ada di apakah resep ada di daftar resep. Jika iya, maka print success and add satu poin ke skor ya. Jika salah, maka print message error dan melakukan program kembali, yaitu menanyakan ya. Di sini ini adalah contoh mungkin while loop ya, karena ini berdasarkan kondisi jika iya dan tidak. Jika iya, maka akan menambah satu skor dan kembali. Jika tidak, maka ya akan error message. Lalu ketika last item of range 3 ini kondisinya yes, maka saya game over dan mencetak skor yang didapat, lalu print the ingredient list atau menampilkan resep yang ada di program. Mungkin ini contoh flowchartnya. Kita langsung saja ke pemrogramannya ya. Sini saya sudah buat programnya menggunakan web scratch. Kita bisa lihat di sini. Kita akan sedikit bahas mengenai programmingnya. Oke, di sini di awal ada sebuah fungsi dan bendera hijau ini diklik, maka dia akan menjalankan seluruh program di sini ya. Oke, itu mungkin cukup sederhana. Langsung saja kita masuk ke ini, blok ini, yaitu hidden list. Awalnya nanti listnya akan disembunyikan di sini, disembunyikan di sini ya. Maka pengguna nggak tahu kan apa saja list resep yang ada di sebuah cookies ini. Lalu set score to 0, maka siap program dimulai, skornya akan di set ke 0. Oke, lalu di bawahnya dilanjutkan say hello, you have to guess to the ingredient from the cookies recipe. Ready? Nah, si kucing ini atau si spirit ini akan menyapa dan menanyakan 3 resep yang harus dijawab oleh pengguna. Lalu di sini ada delay 3 detik, lalu set index to 1. Lalu dia akan menambahkan index 1
repeat 3 kali. Nah, ini repeat 3 berarti ini harusnya for ya, karena kita sudah tahu iterasinya berapa. Di sini dituliskan iterasinya 3, berarti dia akan melakukan pengulangan 3 kali. Setiap pengulangan dari setiap satu pengulangannya dia akan menanyakan as ingredient index tanya. Nah, ini dia akan menanyakan. Sini kita akan si program akan mengset jawaban kita ke ingredient. If ingredient list contains tidak termasuk di ingredient, then jika iya maka yes, you have successfully guessed. Kamu berhasil menebak resepnya, ya ingredientnya, bahan-bahannya maksudnya. Jika salah, your guess is wrong, maka game over ya. Enggak, akan melakukan pengulangan lagi sampai 3 kali baru ke game over. Nah, itu adalah contoh program dari Forlia. Mungkin langsung saja kita akan operasikan programnya bagaimana. Oke, kita akan tekan di sini. You have to request the ingredient from your recipe of cookies. Ingredient pertama, oke, kita akan menebak. Mungkin ingredient pertamanya butter mungkin. Nah, benar berarti. Lalu ingredient keduanya mungkin gula ya, sugar. Nah, benar. Dan mungkin yang ketiga mungkin pepper ya. Aduh, salah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat tadinya kan di sini listnya disembunyikan. Ketika programnya selesai maka listnya akan ditunjukkan. Di sini kita bisa lihat ada 6 listnya, yaitu eggs, flour, coklat, butter, sugar, and salt. Di sini setiap skor saya yang benar maka dia akan menambahkan 1 poin ya. Nah, jika saya benar 2 maka poin saya 2. Oke, jadi seperti itu contoh program di web Scratch-nya. Nah, bagaimana kalau di teks programmingnya, di Replit-nya? Apakah sama seperti ini? Ya, harusnya sama. Mungkin perbedaannya hanya di si Replit ini menggunakan blok si Scratch ini menggunakan blok programming, sedangkan si Replit di web Replit kita menggunakan teks programming ya. Sama seperti yang yang ini maksudnya. Nah, oke, jadi seperti itu contohnya. Kita langsung saja lanjut ke contoh program selanjutnya dari for dan while loop. Oke, kita langsung saja. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh program yang kedua. Nah, sebelum kita masuk, kita akan melihat dulu flowchart-nya seperti apa. Oke, langsung saja. Nah, yang ini kita bisa lihat ini adalah contoh program yang kedua. Dimulai dari start, create number list A with 5 elemen. Nah, nantinya di programnya kita akan membuat sama list atau array yang berisikan 5 data ya, atau 5 elemen ya. Nah, lalu create new empty number list B. Lalu di bawahnya ini dilanjutkan membuat list new number list B. Nah, di sini
Last element of number list A. Komputer. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika no, compute double of the element and the value list as a new element in P. Jika lalu dikembalikan ke sini. Last element of number list A, yes, print the old and the new list. Nah, jadi gimana sih contoh programnya? Oke, biar gak lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke contoh programnya. Masih ke blok programming ya, atau menggunakan Scratch. Oke, langsung saja. Nah, ini cukup sederhana ya, hanya segini, nggak yang kayak tadi kan ya agak banyak. Sini kita cukup seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu programnya. Nah, kita bisa lihat when bendera hijau diklik, delete all of number list B. Nah, ini awalnya berarti setelah kita melakukan memulai program, maka blok B ini harusnya ke 0 dulu, ke kosong dulu. Lalu set index to 1. Nah, ini ke 1. Berarti repeat leave like of number list A. Add item index of number list A. Change index by 1. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, kita bisa lihat di sini programnya ditambahkan sesuai dari setiap listnya ya. Ketika elemen dari listnya di indeks yang pertama ini list A kan 4. Nah, berarti di B ini dia 4 dari data dari list A terus ditambahkan ke 4 yang lagi, jadi 8. Sama seterusnya sampai ke bawah ini ya, 8 jadi 16 karena list A ini 8 ditambah dipindahkan ke B terus ditambah lagi dari 8 nya, terus 6 ke min 12. Nah, ini sama sesuai ditambahkan ke setiap listnya ini. Oke, ini masih sederhana banget. Mungkin kita langsung saja masuk ke pemrograman di Python-nya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pemrograman ke Python Web Applet. Nah, kita sudah masuk ke pemrograman text programmingnya di Web Applet. Nah, di sini kita masih punya program yang sama seperti yang kemarin, karena ini sama, bedanya ini nanti kita akan modifikasi menggunakan web menggunakan fungsi for untuk meringkas programnya. Di sini kita bisa lihat kita masih menggunakan if satu persatu di setiap ingredientnya, dan ini mungkin kurang efisien karena programnya akan jadi sedikit banyak menjadi agak banyak. Nah, ini masih sama ya, kita bisa tes di sini. You ready? Nah, terus bebas akan nulis bakso, mie ayam, soto. Nah, salah kan, ini di sini poinnya masih 0. Nah, gimana cara yang kita bisa menggunakan fungsi for dan juga kita bisa meringkas program ini jadi lebih sedikit. Nah, kita tinggal ganti mulai dari ingredient ini, kita ganti ke kita habis dulu dan kita ganti ke yang. Nah, ini adalah contoh program yang sudah saya modifikasi. Sini saya juga kasih catatan agar memudahkan untuk membaca. Nah, sini kita pakai fungsi for i in range. Nah, kayak tadi kan kita ada range, ada i. Nah, i in range 1 4. Nah, ini berarti dia akan
menuliskan dari range 1 ke 3 ya, karena 4 ini sudah nggak dihitung ya. Kita bisa lihat ini for untuk 3 percobaan. Nah, tadi kan ada ingredient 1 sampai 3 kan. Ini kita cukup pakai satu ingredient atau satu input. Sini kita bisa lihat ingredient lower. Nah, apa sih lower ini? Nah, fungsi lower ini adalah untuk mengubah data input string, kan bisa jadi kapital, bisa jadi kecil, huruf kecil semua. Nah, si lower ini fungsinya agar input dari string ini agar tetap menjadi kecil, huruf kecil atau lower ya, agar memudahkan untuk pembacaan datanya di proses penggunaan datanya ya, seperti itu. Nah, ini dia hanya cukup pakai satu if, yaitu if ingredient in ingredient list print. Nah, ini cukup meringkas program. Langsung saja kita tes apakah sama atau berhasil. Nah, ini masih sama kan, ingredient pertama misalnya sugar, benar. Terus ingredient kedua salt, benar. Lalu eggs, salah kan ya, benar kan, sama kan, masih sama programnya. Bedanya ini lebih ringkas dan lebih efisien karena tidak terlalu makan banyak tempat atau banyak kita makan if yang bertumbuk-tumbuk. Cukup menggunakan for, kita bisa meringkas programnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu contoh program menggunakan list atau for ya. Nantinya kita akan membuat sebuah program berdasarkan for dan mobile. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut. Oke, nah kita akan masuk ke project dari pemrograman Python menggunakan fungsi for dan while, yaitu food delivery service. Nah, apa sih food delivery service ini? Semacam kayak kasir berarti ya. Dia melayani delivery makanan. Kita bisa lihat di sini. Oke, yang pertama langkah awalnya kita akan bahas tentang flowchartnya terlebih dahulu. Kita lihat start, dimulai dari start dan create a available pizza list. Nah, nantinya programnya akan membuat sebuah list pizza dan satu order list kosong ya, isinya kosong ya. Nah, di sini kita lihat say hello, menyapa, terus last pizza of available pizza list. Maaf. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika yes, maka dia akan menambahkan di pizza numbernya. Dia akan menanyakan pizza numbernya. Jika no, maka print index pizza, kembali ke last pizza available nya. Nah, lalu bawahnya ketika si program sudah menanyakan pizzanya, terus akan melanjutkan ke get pizza from available list and add itu order list. Nah, tadi kan ada dua list, yaitu pizza list dan order list. Nah, jika kondisinya yes, maka dia akan menambahkan pizza ini ke order list dan add 10 total price atau harga dan print the order the total price. Oke, jadi mungkin seperti ini flowchartnya masih cukup
sederhana ya, tinggal turun lurus. Oke, kita langsung saja kita masuk ke pemrograman Black programmingnya. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu food delivery service biasa dan food delivery service with validation data. Bedanya apa? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita akan bahas sedikit mengenai block programmingnya. Di sini ada, masih sama, klik bendera hijau. Ketika diklik maka dia akan delete all pizza order, di sini akan 0. Terus hide a variable on the ordering. Nah, di sini akan di hide total price, say hello, jeda 2 detik. Nah, ini ya, repeat until. Nah, ini dia pakainya false harusnya ya. False. While harusnya ya. Nah, ask do you want to add pizza? Nah, jika yes, maka dia akan menanyakan lagi dari sini sampai bawah ini, mau pizza apa, terus pizzanya akan di add ke order list dan kamu harus membayar. Jika tidak maka ya enggak ada yang bayar. Oke, mungkin masih sama seperti flowchartnya. Langsung saja kita tes programnya di sini. Oke, hello, do you want to tip? No, mungkin ya 4 plus 4. Nah, do you want to add a pizza order? Kita tulis yes. What do you want to? Nah, di sini ada listnya. Kita bisa memilih. Misalnya saya milih ke calzone. Terus no. Tipnya akan 4. Nah, oke. Setiap pizza ini harganya 10 dan tadi ada 4% untuk tip. Oke, mungkin cukup sederhana ya. Terus apa bedanya dengan valid data? Kayak yang versi valid data. Oke, kita langsung saja masuk ke valid data. Apakah kerekam? Oke, kerekam. Nah, di sini mungkin perbedaannya ada pada correct atau ya, di sini kan kita menuliskan ke pizza yang ada di sini di list. Bagaimana jika kita menambahkan yes tapi tidak ada pizza yang ada di sini, misalkan pizza khas Indo. Nah, dia akan kita menambahkan di sini walaupun di listnya nggak ada. Kita tulis yes lagi, pizza Jawa maksudnya. Nah, terus kita 0. Nah, walaupun untuk yang versi ini, walaupun di list dia pizzanya gak ada, maka dia tetap akan menambahkan list pizzanya ke pizza order. Kan ini agak aneh karena gak ada validasinya, karena gak sesuai di sini kan di variabelnya kan yang tersedia. Nah, jadi fungsi dari validasi data ini, dia hanya akan menambahkan pizza jika pizzanya ada di pizza list. Oke, kita langsung saja ke programnya. Kan ini mirip ya, bedanya mungkin di sini ada if lagi, yaitu simple ya, masih simple. Kita sudah caranya sama kayak tadi, tinggal kita tambahkan programnya. Oke, nah kita coba di sini ya. Do you want to add a pizza? Jika kita yes dan kita misalnya di sini maaf, ternyata kita kembali ke program yang tadi.
yang gak ada validasinya. Kalau kita tulis 8, nah dia masih akan tetap ya, walaupun sudah sesuai dengan provide a number kan. Tapi di program yang satunya, misalkan yang ini, yang apakah jika kita tidak meng-add indeks yang sama di sini, apakah tetap diisi? Kan di sini ada 1 sampai 5 ini listnya. Apakah jika kita menuliskan 8 akan tetap diproses? Nah, please choose a correct number. Ternyata kita tidak bisa mengarang, guys. Kita harus memilih pizza yang ada di available pizzas. Saya akan choose 4. Nah, dia akan menambahkan di sini. Oke. Jadi seperti itu ternyata. Dari perbedaan dari pizza delivery ini pizza delivery with validation data. Coba kita akan no di sini. Terus nah seperti itu. 5 misalkan. Nah. Oke, mungkin seperti ini di blog programming menggunakan web scratch dengan project food delivery service. Nah, jika di teks programmingnya bagaimana? Cukup masih sama saja. Welcome. Nah, welcome ya. Kita akan masuk ke, nah di sini dia masih tidak menggunakan validasi data. Jadi ada variable pizza sama kan di sini, variable pizza, pizza order. Nah di sini jika kita ingin menambahkan list kosong, tinggal ya masukin di, ya memang list kosong udah ada elemennya di sini, tinggal tambahkan ini kan. Kita total price ini kita kasih 0, kita mereset. Nah di sini wow. Nah di sini ada pizza in enamored. Apa ini enamored? Enamored itu seperti number red dari indeksnya dari available pizza. Jika for pizza in enamored, indeksnya ada di available pizza, maka continue ordering. Nah kita bisa lihat continue ordering, answer if yes, print order pizza. Nah seperti itu. Kita coba cek di konsolnya, kita running seperti apa. Jika kita ketik yes, 4 no. Nah you have ordered Napoli, ya dia akan mengapain pizza apa yang kita pilih di list, ya kan, keempat Napoli. Oh tipnya ini dia kasih 6. Oke. Sama seperti tadi, dia enggak yang di no validasi, ini dia enggak no validasi dulu. Ini dia tinggal menambahkan, misalnya kita akan menulis sekarang ke 7 kan, di sini enggak ada pizza list nomor 7. Kita tulis, nah dia akan error karena list index out of range, karena dia melebihi dari indeksnya atau range-nya. Nah sedangkan kita di food yang pakai validasi data, di sini kita ditambahkan ke if pizza choice. Nah, kita run. Nah ketika kita yes dan kita tulis ke 7, nah dia akan tetap menjalankan program, namun dia kan kembali lagi ke food untuk memilih listnya. Jadi dia enggak error, tapi program tetap berjalan.
karena itu sudah ada validasi datanya. Saya harddisk 4, add digit nomor 4 to order, yes, kita 0, 7. Oke, jadi seperti ini. Jadi oke, jadi seperti itu. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di ya. Terima kasih.